Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hanifah dari Universitas Bung Karno Jakarta. Untuk NIM saya 1101191131. Hari ini saya ingin memenuhi untuk UTS dari mata kuliah Komunikasi Massa, yaitu dosen pengampu atas nama Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan. Yang dimana hari ini saya akan membacakan 4 soal mengenai UTS saya. Berikut dengan jawabannya. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya, yaitu Komunikasi Teori, Origin, Methods, dan Usage in the Massa Media. Untuk jawaban nomor 1, komunikasi massa adalah sebagai keterampilan, sebagai seni, dan sebagai ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder, atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak dan estetik untuk iklan majalah, atau penampilan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang tepat dan dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik. Untuk soal yang kedua, yaitu karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar personal dan komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. Untuk jawaban nomor 2, karakteristik komunikasi massa, yaitu yang pertama, komunikator terlembagakan, yaitu ciri komunikasi massa yang pertama adalah komunikatornya. Komunikator menyusun pesan dalam bentuk artikel, apakah atas keinginan atau atas permintaan media massa yang bersangkutan. Nomor 2, pesan bersifat umum. Komunikasi massa bersifat terbuka, yang artinya komunikasi massa itu ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Ketiga, komunikan anonim dan heterogen. Pada komunikasi antar persona, komunikator akan mengenal komunikannya dan mengetahui identitasnya. Keempat, media massa menimbulkan keserampakan. Jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak dan tidak terbatas. Kelima, komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Dalam komunikasi antar persona yang diutamakan adalah unsur hubungan. Semakin mengenal antar pelaku komunikasi, maka komunikasinya semakin efektif. Keenam, komunikasi massa bersifat satu arah, yang dimana karena komunikasinya melalui media massa, maka komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak secara langsung. Ketujuh, stimulasi alat indera terbatas. Pada komunikasi antar persona yang bersifat tatap muka, maka seluruh alat indera pelaku komunikasi, komunikan, dan komunikator dapat digunakan secara maksimal. Kedelapan, umpan balik tertunda atau delayed dan tidak langsung atau indirect. Untuk soal nomor 3, yaitu fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Jelaskan. Untuk jawaban nomor 3, yang pertama pengawasan. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu pengawasan peringatan. Fungsi ini terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung berapi, kondisi efek yang memprihatinkan, tayangan inflasi, atau adanya serangan militer. Peringatan ini dengan serta-merta dapat menjadi ancaman, kendati banyak informasi yang menjadi peringatan atau ancaman serius bagi masyarakat yang dimuat oleh media, banyak yang tidak mengetahui ancaman itu. Kemudian pengawasan instrumental. Fungsi ini merupakan penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berita tentang film apa yang sedang diputar di bioskop, bagaimana harga-harga saham di bursa efek, produk-produk baru, dan sebagainya. Dan contoh-contoh pengawasan instrumental lainnya.
Kemudian interpretasi. Fungsi komunikasi massa ini sangat erat sekali kaitannya dengan fungsi pengawasan. Media massa tidak hanya menyajikan data dan fakta, tetapi juga menyajikan informasi berita, interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu. Contohnya yang paling nyata untuk memahami fungsi ini adalah tajuk rencana, surat kabar, dan komentar radio atau televisi siaran. Yang terakhir, hubungan, yaitu media massa mampu menggabungkan unsur yang terdapat di dalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh saluran perorangan. Misalnya hubungan para pemuka partai politik dengan para pengikutnya ketika membaca berita surat kabar mengenai partainya yang dikagumi oleh para pengikutnya itu. Kemudian yang terakhir adalah penyebaran nilai-nilai. Fungsi ini disebut juga sebagai sosialisasi atau mengacu pada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambar masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan pada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan mereka. Dengan kata lain, media mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan harapkan untuk menirunya. Yang terakhir, hiburan. Sulit dibantah lagi bahwa pada kenyataan hampir semua media menyajikan hiburan. Fungsi komunikasi massa sebagai hiburan jelas tampak pada televisi, film, dan rekaman suara. Media massa lainnya seperti surat kabar dan majalah, meskipun fungsi utamanya adalah informasi dalam bentuk pemberitaan, rubrik-rubrik hiburan selalu ada. Apakah itu cerita pendek, cerita bersambung, atau cerita bergambar. Nomor 4, formula Lasswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan. Berikut penjelasannya. Untuk jawaban nomor 4, yaitu 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa adalah 1. Komunikator. Dalam media massa, komunikator merupakan pihak dari media yang menyampaikan pesan kepada halayak seperti jurnalis. Kedua, pesan, yaitu berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa tersebut terhadap isu tertentu. Ketiga, media. Dalam komunikasi massa, media diartikan sebagai saluran yang bersifat fisik seperti media cetak atau media elektronik. Keempat, komunikan terdiri dari kumpulan individu yang menerima pesan dari media massa. Kelima, gatekeeper. Dalam komunikasi massa, gatekeeper berperan untuk menentukan pesan massa yang akan disampaikan ke komunikan dan mana yang tidak. Berikut itu adalah soal UTS berikut dan juga jawabannya telah saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf.